Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat KUKM? Kita di Sinau bareng, dan yang kali ini, episode kali ini kita masih ngobrolin soal koperasi lagi. Kenapa? Karena koperasi itu keren dan makin keren 2 tahun belakangan. Wah, luar biasa. Narasumber saya kali ini ada Mas Ahmad Rizadi, SEMA dari Analis Kelembagaan dan Usaha Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Betul ya? Selamat siang Mbak Tika. Selamat pagi, siang, sore, malam. Oh, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Mas Ahmad? Alhamdulillah baik. Harus sehat ya, cuaca seperti ini. Sobat KUKM juga harus sehat ya di rumah. Karena omsetnya harus, resolusinya 2023 omsetnya harus naik. Kalau bisa 100% ya naiknya di 2023, walaupun banyak sekali pemberitaan yang kurang bagus tentang ekonomi di Indonesia di tahun 2023, tapi harus tetap lari gitu ya untuk mengejar omset dan memperbaiki kualitas koperasi tentunya. Seperti hari ini kita mau sinau bareng tentang urgensi kepemilikan NIB dan sertifikat NIK bagi koperasi. Waduh, ini loh kalau kita ngobrolin koperasi, kalau mau koperasinya sehat dan sejahtera dan bertanggung jawab dan baik gitu ya. Waduh, pokoknya mau koperasinya sempurna, perfect di tahun 2023, kelengkapan dokumennya itu harus mulai diperbaiki ya Mas Ahmad. Legalitasnya supaya kalau ada masalah-masalah yang tiba-tiba muncul karena ada saja kan, itu kita punya kekuatan yang legal juga untuk bisa mengatasi masalah-masalah yang ada. Nah, terkait dengan hal ini Mas Ahmad, kita mau ngobrolin soal NIB dulu deh. Kenapa sih koperasi juga seperti bidang usaha lain gitu ya harus punya NIB, Mas Ahmad? Iya, terima kasih Mbak Tika. Jadi sobat KUKM, mengapa koperasi itu harus punya NIB? Tentunya ini merupakan kewajiban bagi setiap pelaku koperasi maupun UMKM ya di Indonesia. Itu ada landasan hukumnya di Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang perizinan berusaha secara elektronik. Nah, itu memang diwajibkan setiap pelaku usaha, termasuk koperasi di dalamnya, itu memiliki nomor induk berusaha. Nah, seperti itu. Jadi ini merupakan kewajiban bagi setiap warga negara ataupun pelaku usaha, baik itu perorangan maupun badan usaha di Indonesia, seperti itu. Betul, jadi memang ada undang-undangnya, peraturannya yang harus dipatuhi bahwa sekarang kelengkapan itu memang harus punya NIB gitu ya Mas ya. Nah, kalau NIB untuk koperasi nih Mas Ahmad, apakah beda ya sama yang dimiliki NIB yang dimiliki oleh bidang usaha lain atau UMKM? Ya, memang berbeda kalau NIB atau nomor induk berusaha untuk koperasi dan UMKM. Kalau UMKM kan memang lebih banyak ke perorangan ya. Betul. Jadi bisa berupa CV, kemudian UD dan sebagainya, perusahaan perorangan. Nah, kalau koperasi karena sifatnya badan usaha yang berbadan hukum, nah tentunya memang punya karakteristik yang berbeda terkait dengan pengurusan nomor induk berusahanya. Jadi tentu ada beberapa hal yang berbeda terkait persyaratan dalam pengurusan nomor induk berusahanya untuk koperasi. Jadi memang ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan dan memang pengurusannya berbeda karena memang karakternya berbeda Sobat KUKM. Jadi memang kalau sudah punya aku S2, NIB, UMKM gitu ya, aku mau bikin koperasi, bisa nggak NIB-nya jadi satu? Nggak bisa. Karena legalitasnya udah beda, jurusannya udah beda ya nanti. Baik, nah untuk koperasi sendiri ini apa sih bedanya Mas Ahmad NIB dengan SIUP atau TDP? Mungkin ada yang sudah punya ya tapi belum punya NIB gitu, beda nggak sih? Iya, jadi kalau dengan adanya PP nomor 5 tahun 2021 tersebut, intinya untuk SIUP TDP itu kan surat izin usaha perdagangan maupun tanda daftar perusahaan ya, itu masih pakai pola yang lama. Dan dengan adanya PP nomor 5 2021 tersebut, itu sudah digantikan perannya oleh nomor induk berusaha tadi, NIB koperasi. Jadi kalau Bapak Ibu koperasi yang masih menyimpan SIUP kemudian TDP ya itu sudah dikatakan nggak kepake ya. Apalagi SIUP itu kan masih ada batas waktu ya biasanya. Harus diperpanjang lagi seperti itu. Nah, jadi memang sudah tidak berlaku ya. Ya, jadi NIB sudah menggantikan itu semua.
termasuk untuk koperasi seperti itu. Ya, jadi itu dokumen memang sudah tidak berlaku menurut peraturannya. Jadi memang semuanya sudah dijadiin satu di NIB gitu ya. Sebenarnya sudah sejak 2018 ya, Betul, Pak Tika, betul, sejak betul. PP 24 tahun 2018 tentang perizinan usaha itu ya, secara elektronik. Kemudian diperbarui dengan PP, ada Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 2020, terus ada PP 5 tahun 2021 tersebut. Nah, jadi ya kami tekankan lagi, kalau yang masih punya SIUP TDP ya itu bisa dikatakan sudah tidak berlaku lagi sekarang. Dibuat kenang-kenangan aja bahwa dulu ada loh surat menyurat seperti ini, dokumen legalitas gitu ya. Sekarang udah digantiin sama NIB. Nah, NIB ini kalau dulu waktu 2018 agak sedikit ruwet banget ya, males gitu loh orang kadang-kadang ngurusnya karena itu berlapis-lapis mesti semuanya diisinya banyak, bisa berhari-hari ngisi, belum lagi kalau sistemnya nggak bener dan lain sebagainya. Sekarang udah lebih dipermudah ya Mas ya, udah lebih cepat lah, memang harus butuh waktu untuk mengisi, tapi yang sekarang udah lebih mudah ya Mas. Baik, nah NIB sendiri ini kalau untuk koperasi memang harus dipunyai, tapi manfaatnya apa aja sih Mas kalau kita misalnya kita mendirikan koperasi dan kita sudah punya NIB ini dibandingkan dengan yang belum punya NIB, apakah dipersulit dan lain sebagainya? Manfaatnya untuk koperasi apa saja? Ya, yang jelas kalau mengurus nomor induk berusaha koperasi ya memang karena sudah kewajiban yang pertama, tapi juga berfungsi sebagai nomor induk berusaha dalam rangka untuk mengurus perizinan usaha yang selanjutnya seperti itu. Jadi istilahnya NIB ini pintu gerbang awal bagi koperasi untuk bisa mengurus izin usahanya, karena izin legalitas dan operasional itu kan berbeda ya. Kalau legalitas itu badan hukumnya, tapi kalau izin usaha, izin operasional harus diurus lebih lanjut setelah memiliki nomor induk berusaha tersebut seperti itu. Nah, sekaligus seperti yang dikatakan Mbak Tika tadi, NIB ini kan menggantikan fungsi TDP, kemudian SIUP, kemudian angka pengenal impor ya, API itu ya, dan lain sebagainya itu. Nah, jadi fungsinya tentu sangat bermanfaat sekali, karena ya tadi itu kalau koperasi tidak memiliki NIB, maka juga tidak bisa mengurus izin usaha selanjutnya yang lebih spesifik ya. Misalnya izin usaha simpan pinjam, kemudian izin usaha yang lain, pertambangan misalnya atau konstruksi dan sebagainya. Jadi kalau koperasinya ingin berkembang lebih besar gitu, alangkah baiknya memang NIB itu mempermudah semuanya. Jadi kalau misalnya ada unit usaha baru misalnya sudah punya NIB itu enak, lebih ringan jalannya dibandingkan harus tidak punya NIB, harus ngurus NIB lagi karena itu pintu gitu ya. Dipersyaratkan gitu ya. Baik. Nah, selain harus punya NIB Mas gitu, karena dokumen itu kan memang ada beberapa ya yang terkait dengan legalitas. Nah, ini syaratnya apa saja selain harus punya NIB teman-teman kalau ingin mendirikan koperasi? Kalau untuk mendirikan koperasi sekarang kurang lebihnya sama ya, mengacu ke Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 2020. Kemudian juga ada Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 14 tahun 2019. Pada intinya sekarang dipermudah syaratnya Mbak Tika. Kalau mendirikan koperasi itu 9 orang. Kemudian bisa dilakukan kalau memang masih butuh penyuluhan pendampingan, itu bisa mengajukan permohonan penyuluhan ke dinas koperasi setempat agar pemahaman koperasinya lebih bagus, sehingga orang mendirikan koperasi itu tidak asal mendirikan Mbak Tika, karena memang kasusnya kebanyakan mereka masyarakat tidak paham apa itu koperasi, kemudian langsung mendirikan, akhirnya vakum seperti itu karena bingung, tidak komitmen, seperti itu. Terus apa yang harus dilakukan setelah mendirikan koperasi? Nah, kadang-kadang banyak masyarakat terjebak seperti itu, karena itu pentingnya penyuluhan salah satunya untuk mendampingi koperasi yang akan berdiri atau baru berdiri agar bisa berjalan lebih baik sesuai dengan koridor aturan yang berlaku seperti itu. Baik, dan itu semua difasilitasi loh di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, tinggal datang loh, dipersilakan sama-sama. Bisa undangan secara elektronik juga boleh via WA. Jadi tidak harus ke sini misalnya ada di daerah mana gitu ya Mas ya, kabupaten kota mana di Jawa Timur.
kalau menginginkan atau membutuhkan bantuan pendampingan dari teman-teman Dinas Koperasi dan UKM bisa bersurat. Ya. Gitu ya, melalui elektronik atau alamatnya nanti mungkin bisa di-share. Ya. Bisa Tapi kita terbatas pelayanannya karena sudah dibagi kewenangannya ya Mbak Tika. Oh, baik. Kalau di provinsi ini yang ditangani adalah koperasi yang beranggotakan lintas kabupaten kota yang kami layani ya. Jadi tidak semuanya masyarakat yang ingin berdana koperasi terus bisa kami layani, tidak, karena kewenangannya sudah dibagi-bagi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang otonomi daerah gitu ya. Oh, baik. Ya, Undang-Undang ya 40 tahun 2014. Kalau hanya untuk konsul saja boleh ya. Gitu, bisa mengirimkan DM mungkin di akun Instagram Dinas Koperasi dan UKM di Diskop UKM Jatim. Nanti langsung dibantu sama Miminya diarahkan untuk dijawab gitu ya. Nah, untuk koperasi sendiri Mas, apa saja nih syaratnya yang harus dipenuhi koperasi kalau ingin mengurus NIB ya? Iya, harus bawa apa saja? Apakah masih harus bawa macam-macam dokumen gitu ya? Ya, saya agak ralat sedikit. Undang-Undang 24 tahun 2014 ya tentang otonomi daerah tadi ya. Lampiran huruf Q termasuk pelayanan yang dibagi-bagi kewenangannya berdasarkan tingkat keanggotaan koperasinya seperti itu. Nah, kemudian untuk NIB sendiri itu beberapa persyaratan yang diperlukan. Intinya Bapak Ibu atau masyarakat yang ingin mengurus NIB koperasi tentunya harus memiliki badan hukum koperasi dulu. Memiliki legalitas, kemudian SK pengesahan. Kalau saat ini tentunya SK pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya pastikan Bapak Ibu juga memiliki nomor induk koperasi. Bukan hanya nomor induk kependudukan, tapi di koperasi juga dikenal nomor induk koperasi. Jadi itu terdiri dari 16 digit kalau tidak salah ya, dari Kementerian Koperasi. Nah, setiap koperasi yang berdiri saat ini kalau mendirikan melalui notaris, melalui Kemenkumham, otomatis akan mendapatkan nomor induk koperasi. Nah, seperti itu. Jadi persyaratannya harus sudah memiliki legalitas badan hukum, kemudian memiliki nomor induk koperasi, dan datanya juga sudah sinkron di Kemenkumham ya, termasuk misalnya tadi data pengurus dan sebagainya. Itu perbedaan mendasarnya NIB koperasi dengan UMKM. Nah, kalau NIB UMKM kan lebih ringan ya, karena tidak terlalu banyak persyaratan. Tapi kalau di koperasi mungkin yang agak spesifik harus memiliki nomor induk koperasi tadi, kemudian harus memiliki nomor pokok wajib pajak ya, NPWP. Itu. Kalau di UMKM kan tidak wajib. Nah, tapi kalau di koperasi wajib memiliki nomor pokok wajib pajak seperti itu. Baik. Nah, itu nanti juga mungkin akan kita bicarakan nih soal pajak-pajakan. Nah, nomor induk koperasi itu harus dimiliki dulu sebelum kita mengurus yang namanya NIB ya Mas ya. Jadi NIK-nya harus punya dulu. Nah, ini berarti apa yang membedakan, karena nanti hasil yang keluar tuh angka ya dia nih. NIB juga angka, NIA juga angka. Nah, ini apa yang membedakan antara NIB dan NIK akhirnya Mas untuk koperasi? Jadi kalau NIK itu lebih pada ini ya, semacam tanda bahwa koperasi tersebut sudah terdaftar di database Kementerian Koperasi dan UMKM. Nah, termasuk nanti disinkronisasikan melalui OSS tadi di Kemenkumham. Seperti itu. Jadi ini yang memudahkan sistem pengurusan NIB saat ini dengan yang lalu, Mbak Tika. Ya, karena kalau sekarang kan datanya sudah tinggal ngambil dari Kementerian Koperasi yang sudah di otomatis update dari Kemenkumham ketika koperasi tersebut berdiri. Nah, seperti itu. Jadi tidak perlu menginput banyak data lagi seperti itu. Nah, jadi itu perbedaannya. Kalau NIK nomor induk koperasi itu merupakan tanda pengenal dari Kementerian Koperasi. Jadi ketika koperasi itu berdiri, didaftarkan sekarang di Kemenkumham, otomatis dia akan mendapatkan nomor induk koperasi dari Kementerian Koperasi seperti itu. Ya. Baik. Nah, sudah paham ya Sobat KUKM. Jadi memang harus punya dulu beberapa dokumen legalitas sebelum akhirnya mengurus yang namanya NIB, biar lebih mudah. Kalau dokumen-dokumen lainnya udah dikumpulin dulu nih syaratnya. Jadi nanti boleh kok DM ya untuk bisa tahu apa saja sih syaratnya, nanti sama Miminnya akun Diskop UKM Jatim akan langsung dijawab.
supaya nggak bingung gitu ya. Jangan sampai ini udah mau ngurus NIB nih di depan laptopnya gitu ya, terus ada beberapa dokumen yang loh belum punya NIK gitu ya, waduh. Nah, NIK sendiri ini kan nggak hanya sekedar kita ngurus terus dapat nomor Mas ya, ternyata ada yang namanya sertifikat NIK. Iya, sertifikat NIK. Betul, boleh dijelasin Mas Ahmad ini seperti apa? Jadi bedanya kalau nomor induk koperasi itu kan kita langsung dapat nih ketika pendirian ya. Betul. Jadi itu sebagai identitas koperasi tersebut melekat di awal, seperti kita sekarang itu kan kalau baru lahir bayi itu kan sudah langsung dapat NIK juga ya. Betul. Ya, di akte kelahiran ya. Seperti itu sama dengan koperasi. Jadi kalau koperasi berdiri lahir itu otomatis akan mendapatkan nomor induk koperasi seperti itu. Nah, kemudian apa bedanya dengan sertifikat nomor induk koperasi? Benar, harus punya juga itu ternyata. Iya. Nah, kalau sertifikat nomor induk koperasi ini dasarnya di Peraturan Menteri Koperasi nomor 10 tahun 2016 ketika. Jadi di sana dijelaskan bahwa sertifikat nomor induk koperasi ini sebagai tanda bahwa koperasi tersebut aktif secara kelembagaan dan usaha. Baik. Ya, jadi sebenarnya belum ada kewajiban ya bagi koperasi untuk memiliki sertifikat NIK, tapi kalau koperasi tersebut aktif secara kelembagaan dan usaha, minimal 1 tahun sudah melaksanakan rapat anggota tahunan, usahanya juga berjalan, dibuktikan dengan ada laporan keuangan, otomatis akan mendapatkan nomor sertifikat nomor induk koperasi seperti itu. Jadi ini yang menandakan koperasi tersebut bisa dikatakan masuk kategori aktif secara kelembagaan dan usaha. Nah, seperti itu. Nah, itu dia. Jadi kalau sudah yang disebutkan sama Mas Ahmad tadi, boleh kok gitu kita minta yang namanya sertifikat NIK ya kalau memang sudah waktunya. Sudah 1 tahun. Sudah betul, sudah 1 tahun dan sudah melakukan. Ya, itu bisa memiliki yang namanya sertifikat NIK. Gitu ya Mas ya, kira-kira. Nah, ini kemudian kalau sudah punya sertifikat NIK, untuk apa sih? Karena kan tadi udah punya loh sebenarnya udah kita udah punya NIK aja udah beres kok, udah bisa ngurus NIB gitu. Nah, kalau punya sertifikat NIK ini apalagi manfaatnya untuk koperasi? Iya. Jadi memang seperti yang disampaikan Mbak Tika, ada beberapa daerah yang mungkin agak kurang tepat ya memberlakukan ketika koperasi itu mengurus NIB, dia mensyaratkan sertifikat nomor induk koperasi, padahal tidak perlu seperti itu ya. Tidak harus ada. Tidak harus, karena cukup dengan nomor induk koperasinya. Nah, nomor induk koperasi ini bisa dicek di lamannya. Kalau Pak saya mau tahu, Mas saya mau tahu nomor induk koperasi saya di mana, nah, itu bisa dicek di situsnya Kementerian Koperasi di nik.depkop .go.id. Nah, itu cara mengeceknya. Jadi bisa diperoleh di sana nomor induknya, nomor induk koperasinya kalau ingin tahu ya. Kebanyakan pertanyaan yang paling muncul, yang sering muncul seperti itu Mbak Tika. Jadi Pak, apa harus punya sertifikat NIK dulu untuk ngurus NIB? Tidak perlu, karena cukup NIK saja, dan itu dilihat di nik.depkop.go.id tadi seperti itu. Nah, kemudian untuk manfaat sertifikat NIK, nah sertifikat NIK ini sebagai penanda ya bahwa koperasi tersebut aktif secara kelembagaan dan usaha. Nah, ini memang saat ini manfaatnya cukup banyak sekali Mbak Tika bagi koperasi yang punya sertifikat nomor induk koperasi ini. Paling tidak kami dari pemerintah ya, baik itu kementerian maupun dinas di daerah itu memudahkan pembinaan kami ya dalam rangka ini loh koperasi yang aktif. Nah, secara kelembagaan dan usaha berarti memang koperasinya berjalan, dan kami seringkali diminta untuk rekomendasi, Pak, mana misalnya dari kementerian atau lembaga yang lain, mana koperasi yang aktif secara lembaga dan usaha. Nah, ini mungkin ketika ada program-program pemerintah, baik itu berupa bantuan dana hibah maupun dana bergulir dari LPDB, nah itu sudah mensyaratkan sertifikat nomor induk koperasi, termasuk perbankan Mbak Tika. Ketika mengakses permodalan, nah itu salah satunya akan ditanya untuk sertifikat NIK-nya ya. Baik, jadi
kalau ingin memperluas atau membesarkan koperasinya itu kita diperbolehkan juga untuk bermitra gitu ya istilahnya. Jadi kalau untuk bermitra, gimana caranya mitra kita yang kita tawarin ini trust ke koperasi kita kalau kita nggak punya yang namanya sertifikat NIK gitu ya, karena secara auto sertifikat NIK ini menandakan bahwa koperasi Anda sehat gitu ya, koperasinya aktif gitu. Ya, kalau sehat lain lagi mungkin ya. Oke, aktif ya bahasanya. Oke, aktif secara lembaga aktif dan secara usaha. lembaga. Oke, baik. Nah, ini untuk bisa punya sertifikat NIK, ini syaratnya ada lagi. Ada di Indonesia tuh ada SNK-nya, jadi syaratnya apa saja yang diperlukan untuk bisa dapat sertifikat NIK? Ya, jadi kalau untuk sertifikat NIK ini persyaratannya sebenarnya cukup sederhana. Yang pertama melaksanakan rapat anggota tadi ya, melaksanakan rapat anggota tahunan, kemudian usahanya juga berjalan dibuktikan dengan menyusun laporan keuangan ya. Dan itu ada transaksi usahanya. Betul. Jadi tidak bisa hanya melaksanakan RAT saja tapi usahanya juga tidak berjalan. Nah, itu juga tidak bisa mendapatkan sertifikat NIK seperti itu. Karena harus berjalan seiring ya dengan antara kelembagaan dengan usahanya. Betul. Ya. Jadi harus ada volume usahanya. Kalau untuk SHU boleh rugi enggak masalah, yang penting ada volume usahanya. Nah, seperti itu. Ada transaksi keuangan, yang jelas laporan keuangan yang mencakup neraca, laba rugi kan seperti itu. Dan laporan keuangan standar di koperasi lah ya gitu ya, itu harus terpenuhi. Nah, ini ada titipan pertanyaan nih Mas. Banyak sekali yang masih bingung kalau aku punya NIB nanti kena pajak gitu ya. Karena orang tuh mindsetnya waduh omset belum seberapa atau koperasi ini tidak besar juga, tapi kok karena saya punya NIB nanti jangan-jangan karena semuanya udah online ketahuan terus kena pajak. Nah ini gimana Mas, apakah betul kalau sudah punya NIB itu nanti beresiko untuk kena pajak? Jadi kalau untuk koperasi kan mau tidak mau, suka tidak suka ya memang sebagai badan usaha yang berbadan hukum ya tentunya harus memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Baik, karena ada NPWP juga kan tadi. Otomatis ya. Karena kalau kita siap untuk berbadan hukum, ya tentunya juga harus siap mempertimbangkan resikonya. Betul. Gitu kan? Nah, ya itu kan sudah bagian dari resiko ya untuk pajak itu. Apalagi untuk badan hukum seperti koperasi maupun PT ya mau tidak mau harus siap untuk bisa dikenakan pajak seperti itu. Walaupun tetap ada kriteria tertentu terkait dengan perpajakan koperasi, karena koperasi ini juga mungkin ada peraturan khusus yang apa ya istilahnya bisa membebaskan koperasi dari perpajakan, walaupun mungkin tidak semua gitu ya, seperti itu. Tergantung kali ya, tergantung kebijakan dan mungkin tergantung besarnya ini juga ya, koperasinya juga ya, mungkin kalau yang usahanya, asetnya, aset skalanya masuk yang mana. Betul. Dan itu nanti masih ada proses lebih lanjut lagi untuk dan semuanya bisa diobrolin sih sebenarnya, jangan takut. Jadi tinggal kalau ini DM aja, nanti akan di-share IG Dinas Koperasi dan UKM Provinsi, nanti di bawah teksnya akan dibantu sama teman-teman, dan nanti DM yang masuk akan langsung fast respon dijawab oleh Mimin 24 jam. 24 jam bener Miminnya, 24 jam. Terakhir nih Mas Ahmad, resolusi untuk 2023 karena sebentar lagi ini udah tahun 2023 loh sebenarnya. Ini untuk koperasi terkait dengan legalitas. Ya, kami sangat mensupport gitu ya, mendukung agar koperasi ini segera melengkapi legalitas sesuai dengan ketentuan, termasuk NIB, kemudian sertifikat NIK dan tentunya izin usaha ya, karena tidak lepas semuanya ini mendukung kemajuan perkembangan usaha koperasi, terutama di era resesi nanti di 2023. Bener resesi nih Mas. Ya di luar negeri udah resesi sih, tapi di Indonesia kayaknya enggak. Amin. Semoga gitu ya. Ya jadi itu karena memang regulasi ini semakin dinamis, semakin berkembang, dan yang paling cepat beradaptasi tentunya yang bisa memenangkan persaingan kan seperti itu. Terutama
koperasi ini, Ya. gitu ya. Iya. Wah, luar biasa, udah semuanya udah diatur kok sedemikian rupa, jadi memudahkan teman-teman untuk bisa berlembaga, terutama berkoperasi hari ini ya, karena koperasi itu keren. Katanya Jangan begitu. takut berkoperasi. Jangan takut berkoperasi. Iya. Kalau udah berkoperasi, wah keren banget sih hari ini. Baik, waktunya sudah habis di Ya. Sinobar Sinau bareng hari ini bareng dengan Mas Mas Ahmad Rizadi SEMA, analis Ya. kelembagaan dan usaha dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Saya Tika Sulistia pamit dari Sinobar Sinau bareng dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Mas Ahmad, matur nuwun Terima waktunya. kasih Mbak Tika, terima Kita kasih Sobat ketemu, KUMKM. ya, kita ketemu di episode selanjutnya Sinobar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Terima kasih.